Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, betapa indahnya sebuah janji ini yang dikatakan di dalam nats kita. Dunia kita saat ini seringkali dipenuhi dengan berita tentang kekerasan, baik juga konflik dan juga kehancuran. Kita melihat penderitaan di mana-mana, baik dalam skala global maupun juga dalam kehidupan pribadi kita. Mungkin kita sendiri pernah mengalami yang namanya kekerasan di dalam kehidupan kita, baik juga dalam bentuk kata-kata yang tajam, tindakan yang menyakitkan, atau bahkan kehancuran impian dan juga sebuah harapan di dalam kehidupan kita. Namun di dalam nats ini Tuhan menjanjikan bahwa akan tiba waktunya di mana semua itu akan berhenti. Ini adalah janji tentang kedamaian yang sejati. Bukan hanya absennya sebuah perang, tetapi bagaimana sebuah kedamaian yang meresap ke dalam setiap aspek kehidupan. Dan inilah sebuah janji bahwa jeritan penderitaan akan diganti dengan sebuah nyanyian yang penuh dengan sukacita. Demikian juga dengan reruntuhan akan menjadi dasar bagi bangunan yang baru. Demikian juga bagi kita sebagai orang yang percaya. Ini menunjukkan pada kedatangan kerajaan Allah, tentunya membawa dengan penuh damai di mana Kristus sebagai Raja atas segala sesuatunya. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam nats kita ini menyebutkan tembokmu. Ini menyatakan sebuah tembok keselamatan. Di mana di zaman kuno tembok adalah simbol sebagai perlindungan dan keamanan bagi orang yang berlindung di dalam tembok itu. Kota yang tidak bertembok tentu rentan terhadap serangan musuh. Namun di dalam nats kita, tembok-tembok Yerusalem yang sering kali hancur akibat serangan, kini akan disebut tembok keselamatan. Ini berarti bahwa perlindungan mereka tidak lagi bergantung kepada kekuatan fisik tembok itu sendiri, tetapi ini sebuah pesan dan sebuah janji yang Tuhan berikan bahwa tembok itu adalah perlindungan daripada Tuhan kita sendiri. Bagi kita hari ini, tembok-tembok kita adalah iman. Iman kita kepada Kristus. Ketika kita menempatkan hidup kita dalam tangan Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi benteng dan perlindungan kita dalam menghadapi apapun,
godaan, demikian juga tantangan dan juga kesulitan hidup, kita memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena Dialah perlindungan kita baik dari apapun, termasuk perlindungan kita dari dosa dan juga keputusasaan, baik juga dari semua serangan musuh secara rohani. Kata keselamatan yang dikatakan di dalam nats kita pada tembok ini mengingatkan kita bahwa keselamatan kita bukan berasal dari dunia ini, yang tentunya memiliki kelemahan-kelemahan secara fisik. Tetapi yang dinyatakan di dalam nats kita bahwa sebuah tembok keselamatan itu tentunya adalah dari Tuhan yang terpancar melalui penyertaannya di dalam kehidupan umat Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, ketika Tuhan memulihkan kita, Dia juga menyertai kita. Dia menjadikan kita sebagai saksi tentang apa yang kita terima di tengah-tengah kehidupan kita, tentang bagaimana kemuliaan Allah di dunia ini yang boleh kita beritakan. Kehidupan kita juga yang dulunya mungkin penuh dengan aib atau banyaknya kegagalan hidup, tetapi dikatakan di dalam nats ini melalui atau kini menjadi pintu-pintu di mana orang lain dapat melihat keindahan dan juga kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Agar melalui kita, bagaimana kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan kepada setiap orang yang melihat pancaran kasih Tuhan melalui setiap perbuatan, tindakan, dan langkah-langkah yang kita ambil sebagai dasar perjalanan kehidupan kita. Setiap langkah yang kita ambil adalah dalam ketaatan. Setiap tindakan kasih yang kita lakukan, setiap kata-kata kebenaran yang kita ucapkan, inilah yang dikatakan di dalam nats kita sebagai pintu yang membuka jalan bagi kemasyuran Tuhan untuk dikenal. Maka kita diundang untuk menjadi saksi duta kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sahabat Saroha, janji dalam Yesaya 60 ayat 18 ini bukanlah hanya untuk bangsa Israel saja tentunya, tetapi ini juga berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Bagaimana umat perjanjian yang baru dalam Kristus, meskipun kita mungkin masih hidup di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kekerasan dan juga kehancuran. Tetapi dengan demikian kita diperlihatkan masih memiliki sebuah harapan. Harapan yang pasti di dalam Tuhan yang kita imani. Maka Tuhan ingin kita bangkit dari setiap reruntuhan di dalam kehidupan kita. Dia ingin kita percaya bahwa Dia mampu mengubah setiap kehancuran menjadi sebuah kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru. Tentunya penuh dengan kemuliaan yang daripada Tuhan. Apa yang sering atau apa yang sedang kita alami, atau apa yang Anda sedang alami di dalam kehidupan kita? Apakah ada kekerasan dalam hati Anda? Apakah kita merasa juga memiliki sebuah kehancuran oleh keadaan hidup? Atau apakah kita juga memiliki banyak hal yang membuat kita atau merasa kehidupan kita penuh dengan kehancuran di dalam kehidupan kita? Maka inilah sebuah janji Tuhan di tengah-tengah umat Israel, demikian juga di dalam kehidupan kita. Bahwa janji Tuhan bagaimana Dia dapat membangun kembali tembok-tembok hati kita, tembok-tembok kehancuran kita, sehingga kita bisa dibangun kembali. Tetapi pembangunan kita tentunya untuk kemuliaan Tuhan, bagaimana kita juga ketika Tuhan mulai membangun kehidupan kita dari keruntuhan. Inilah sebuah pesan dan Dia inginkan bahwa hendaklah kita menjadi pintu-pintu kemasyuran Tuhan
dengan memancarkan setiap kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang bisa dilihat oleh orang banyak. Tentunya semua langkah, perbuatan, dan juga perlakuan kita adalah pengenalan kita. Bagaimana kita memperkenalkan Tuhan sebagai tembok keselamatan kita, agar orang banyak juga ikut merasakan dan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini, mengingatkan kami Engkau adalah tembok keselamatan kehidupan kami. Tentunya banyak hal yang kami temui di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Terkadang kami memiliki banyak hal yang menjadi sebuah kegagalan, kehancuran kehidupan kami. Firman Tuhan menyapa kami bahwa Engkau mampu membangun kembali tembok-tembok kehancuran kehidupan kami. Engkau mampu kembali memperlengkapi kehidupan kami untuk mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Tentunya sebagai orang yang percaya, Engkau adalah perlindungan kami dan Engkau adalah keselamatan kami ya Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami untuk semakin memahami agar setiap perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami, hendaklah itu menjadi pintu yang bisa membuat orang banyak melihat kemasyuran Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau semakin mengajar kami juga untuk menghitung begitu banyak berkat Tuhan, sehingga kami memaknai setiap perbuatan Tuhan adalah jalan keselamatan di dalam kehidupan kami. Berkati juga di mana setiap jemaat-Mu boleh melakukan aktivitas dan pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang menghantarkan mereka, serta memberikan hikmat dan kekuatan untuk melakukan segala sesuatunya, agar itu juga boleh menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan hal-hal yang baik yang boleh mereka pakai di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang mengalami sakit penyakit pada hari ini dan juga hari-hari yang lalu, kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan yang menguatkan tubuhnya dan memberikan kekuatan untuk menghadapi ini semua. Tepat pada waktunya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka masing-masing, agar mereka juga kembali boleh melakukan segala aktivitas di tengah-tengah kehidupan mereka, dan boleh juga kembali memancarkan kemasyuran Tuhan melalui apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, segala sesuatunya kami serahkan ke hadapan Tuhan. Kiranya kemuliaan Tuhanlah yang terpancar di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.